Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, barang siapa yang tidak mencapai fana dirinya, yaitu dia tidak membuang dirinya dan dia tidak bersama Allah, dia hanya menisbahkan segala hal ada dia, maka segala perbuatannya akan berupa dosa. Yang artinya ketika dia melakukan, saya banyak amalnya, saya banyak ininya, dia tidak menisbahkan, dia tidak baka kepada Allah, tidak menisbahkan karunia Allah, maka segala amalnya akan bercampur dengan dosa. Dia akan sombong dengan amalnya, dia akan merasa besar diri dengan amalnya, bahkan amalnya menjadi tuntutan untuk Allah, bukan penyerahan kepada Allah. Bahkan nanti ketika dia melakukan dosa, dia akan mengecilkan dosa tersebut. Ketika seseorang sudah memandang besar amal dia, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan menyepelekan dosa. Enggak, amal saya banyak, dosa itu menjadi hal biasa. Nah, dosa akan menjadi hal biasa. Dia merasa puas, merasa tidak ada dosa sama sekali, karena banyak amalnya, karena dia bersandar dengan amalnya, karena dia membesarkan amalnya. Dia tidak fana dengan dirinya, dia baka dengan dirinya, dia mengadakan dirinya. Maka menurut Imam Junaid Al-Baghdadi, ketika seseorang tidak fana dengan dirinya, ya, dia tidak fana dengan dirinya, dia selalu melihat kepada dirinya dan tidak melihat kepada Allah, maka apa yang dia lakukan akan bercampur dengan dosa. Ini tahap-tahapnya orang arifin, ya, tahap-tahapnya orang arifin. Jelas ya ikhwan. Orang-orang arifin mereka tidak memandang amalnya sama sekali. Ya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari 25.000 la ilaha illallah. Itu harian. 25.000 Allah Allah. Ya. Kemudian 25.000 salawat kepada Nabi. Itu hanya zikirnya saja. Hari-harinya terikat dengan masjid. Kalau dia biasanya dari subuh sampai zuhur dia iktikaf. Kalau tidak sampai zuhur, biasanya dari asar sampai maghrib. Isinya adalah ibadah saja, full ibadah semuanya. Apa yang dia katakan? Ya Rabbi, ma makna amal? Ya Allah, saya tidak punya amal. Apa? Wa kasbuna kulla zalal. Yang saya lakukan semuanya tidak ada gunanya. Karena dia tahu bahwa apapun yang datang dari hamba kepada Allah penuh dengan kekurangan. Yang datang dari Allah kepada makhluk sempurna. Ya. Kalau seseorang merasa bahwa apa yang dia lakukan penuh dengan kekurangan, bagaimana dia mau membanggakan amalnya? Andaikan kita mengerjakan satu pekerjaan kita ini tidak bagus, banyak kurangnya, lalu kita ini saya yang ngerjakan, kita malu mau menunjukkan pekerjaan kita karena kita tahu kekurangan dari kerjaan kita. Oleh karena itu orang-orang arifin, mereka betul-betul mengenal Allah, mereka malu dengan amalnya. Amalnya tidak pantas untuk dibanggakan, bahkan amalnya tidak pantas untuk memasukkannya ke surga. Nah, seperti kasidah yang seperti sering kita dengar, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa. Ya Allah, saya tidak berhak dengan surga firdaus, tapi saya tidak kuat juga dengan neraka, panasnya neraka. Mereka merasa tidak berhak sama sekali dengan surga tersebut karena mereka memandang apa yang dia lakukan penuh dengan kekurangan. Karena segala hal yang datang dari hamba kepada Allah itu pasti kurang. Yang datang dari Allah kepada hamba tersebut adalah sempurna. Ini yang dikatakan diantaranya bahwa kenapa orang-orang arifin, istighfarnya orang-orang arifin, yaitu mereka beristighfar bukan karena dosa. Mereka sangat menjaga sekali untuk tidak melakukan dosa. Istighfar mereka karena mereka merasa mereka adalah seorang hamba yang penuh kekurangan atas ketaatan kepada Allah. Ini juga yang dinisbahkan kepada istighfarnya Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin melakukan dosa.
Ini istighfar adalah memandang bahwa sesuatu yang dipersembahkan seorang hamba kepada Allah pasti penuh dengan kekurangan. Bukan mereka beristighfar dengan dosa-dosa mereka, tidak. Dengan kemaksiatan mereka, tidak. Mereka tidak bermaksiat. Ya, mereka tidak bermaksiat. Istighfarnya mereka karena apa yang dia lakukan sangat lemah. Itulah istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah beristighfar sampai 70 kali, ada riwayat sampai 100 kali. Bagaimana Nabi beristighfar? Apakah kami melakukan dosa? Tidak. Rasulullah tidak melakukan dosa. Itu istighfarnya seorang hamba merasa apa yang dia lakukan untuk Allah adalah dengan kekurangan. Ini istighfar orang-orang yang mengenal Allah. Kalau kita istighfar, kita betul-betul istighfar karena maksiat kita. Istighfar kita memang karena dosa kita. Jelas saya Rasulullah.